Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masih dimampukan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah lagi kita juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa duduk sebentar untuk menghadiri majelis ilmu kita, kajian subuh kita di pekan ketiga. Insya Allah di pekan ini akan diisi oleh Ustadz Faiz Ibrahim MAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian agenda kita setelah ini adalah sampai dengan syuruk, kita sholat syuruk 2 rakaat. Kemudian nanti ada sarapan. Ada Pak? Insya Allah ada ya. Alhamdulillah sudah disediakan oleh ibu-ibu. Jazakumullah khair yang telah menyediakan sarapan buat kita semua. Jadi harapannya nanti setelah sholat syuruk kita bisa sarapan bersama di TPA. Itu saja mungkin agenda kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Ustadz Faiz Ibrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya menjadi sempurna kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Terutama di pagi hari ini kita dimampukan Allah untuk bisa melaksanakan salah satu salat yang berat dikerjakan oleh umumnya kaum muslimin, yaitu salat subuh. Padahal di balik salat subuh itu ada keutamaan yang luar biasa. Sampai Nabi menjelaskan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa saja yang mampu melaksanakan salat pada 2 waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. Tidak hanya itu, ya, Nabi juga menegaskan, basyiri al-masyaina fi zulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan kaki menuju ke masjid dalam kegelapan malam. Ini jalan kaki semua Pak ya, insyaallah ya. Ya, berjalan kaki di kegelapan malam untuk sholat di masjid, berarti sholat subuh dan sholat isya. Bin nuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Kapan itu kita membutuhkan cahaya yang sempurna? Yaitu di saat kita melewati sirat. Di saat itu ada seseorang yang nanti diberikan cahaya itu seterang bulan purnama Pak. Jelas betul itu. Ada yang dia diberikan cahaya sebesar pohon korma. Ada yang menyedihkan, Allah berikan cahaya itu hanya di ujung jempol kakinya. Jika nyala dia jalan, kalau mati dia berhenti. Nah, orang-orang yang berjalan kaki ke masjid pada waktu gelap, maka Allah akan berikan cahaya yang terang pada hari kiamat nantinya. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan Allah dalam ketaatan, dalam kebaikan seperti ini sampai kita meninggal dunia. Amin. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang persiapan kita menyambut bulan Zulhijjah, yang Muhammadiyah sendiri itu sudah menetapkan 1 Zulhijjah itu besok hari Pak ya, hari Senin kalau tidak salah seperti itu, dan Idul Adhanya itu di hari Rabu ya, di hari Rabu. Allah alam bisawab, bagaimana nanti tergantung ru'yatul hilal. Ru'yatul hilalnya hari ini tentunya ya.
tanggal 29 Zulqa'dah. Nanti jika terlihat berarti memang besok itu sudah tanggal 1 Zulhijjah jika terlihat hilal. Tapi jika mendung tidak terlihat itu hilal, maka bulan Zulqa'dah akan digenapkan menjadi 30 hari. Mau nggak mau berarti lusanya baru hari Selasa tanggal 1-nya. Nah, ini ketetapannya mungkin agak berbeda. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita harapkan untuk Zulhijjah ini penanggalannya bisa bareng dengan Saudi, Pak. Supaya apa? Lagi-lagi Idul Adha-nya biar nggak beda lagi nanti. Ini kalau nanti beda lagi kayaknya kurang nyaman kita ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita pahami dari bulan Zulhijjah? Yang pertama, kita harus paham bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan haram, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibuka dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Yaitu 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Pada hari di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan haram. Nabi menyebut 3 bulan itu secara berurutan. Salah satu mutawaliyat. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah. Kita saat ini juga ada di bulan haram itu. Kemudian bulan Zulhijjah. Kemudian bulan Muharram. Ini 3 bulan berurut. Dan ini merupakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satunya disebut sendiri, ya. Dan bulan ini terhimpit antara Jumada Tsaniyah dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Ya, jadi kalau mau diurutkan, bulan haram, bulan yang dimuliakan itu adalah bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, ada apa dengan 4 bulan ini? Termasuk Zulhijjah, yang sekarang kita juga Zulqa'dah, ini juga bulan haram. Di 4 bulan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan berbuat zalim. Jangan berbuat maksiat. Karena sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menjelaskan, perbuatan dosa yang kita lakukan di bulan-bulan haram itu akan dilipat gandakan, Pak, dosanya, Pak. Ini yang harus kita waspadai bersama. Begitupun juga dengan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan juga akan dilipat gandakan. Maka kalau dulu masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab itu kalau sudah masuk bulan haram, Pak, itu mereka haramkan untuk diri mereka itu yang namanya peperangan dan pembunuhan, Pak. Jadi kalau sudah masuk bulan haram, mereka langsung berhenti, Pak. Damai semua itu, Pak. Jadi karena 4 bulan ini betul-betul dimuliakan, ya, betul-betul diagungkan. Nah, kemudian selanjutnya ini kita mulai dari tanggal 1 Zulhijjahnya. Apa saja yang harus kita perhatikan, fikihnya bagaimana, begitu ya. Nabi bersabda yang pertama, siapa saja yang berkurban dilarang untuk mencukur rambut dan memotong kuku. Beliau bersabda, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, jika kalian sudah melihat hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarih, maka hendaklah dia menahan untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Jadi kalau benar besok itu sudah tanggal 1 Zulhijjah, Pak, berarti dari semenjak malam harinya itu sudah hakikatnya tidak boleh mencukur rambut dan memotong kuku. Hari ini silahkan untuk motong kuku sama mencukur rambut. Yang mau kurban, Pak, yang nggak mau kurban, nah, serahkan. Tapi yang mau berkurban
untuk melaksanakan perintah Nabi ini. Jangan ditanya apa hikmahnya Ustaz. Saya nggak tahu hikmahnya apa. Bukannya hewan yang tidak boleh dicukur rambutnya sama kukunya, bukan orang yang mau berkurban. Karena masih ada 2 tempat, 2 masjid ini jamaahnya datang ke kami. Ustaz, di masjid kami dijelaskan yang tidak boleh dicukur itu rambut hewannya sama kuku hewannya. Nah, hewannya punya kuku tah gitu ya. Yang adanya punya kaki. Nah, ya kita kembalikan saja kepada apa yang disampaikan Nabi. Nasnya itu bagaimana? Idza ra'aitum, jika kalian melihat hilal Zulhijjah, hilal di bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahi, dan salah seorang kalian akan berkurban, falyumsik, hendaklah dia menahan, an adfarihi, sya'rihi wa adfari. Sya'rihi, hi itu domir, ya, yang kembalinya kepada ahadukum, salah seorang di antara kalian. Bukan hi ini kembali kepada hewan kurban, karena dari awal tidak ada penyebutan hewan kurban di dalam hadis ini. Satu. Yang kedua, hewan kurban kan udhiyah atau dohiyah bahasa Arabnya, itu mu'annas. Mu'annas itu bentuknya perempuan, pakai tak marbuto. Kalau itu kembali kepada hewan, pasti Nabi akan menyebutkan falyumsik an sya'riha wa adfariha, kan begitu, hendaklah menahan rambut hewan. Ha, itu kan kembali kepada hewan tersebut. Sebagaimana kalau kita sholat jenazah, kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma gfir lahu, kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Kalau enggak laki enggak perempuan, bagaimana Pak? Allahumma gfir lahuha, gitu, enggak ada. Ya, yang ada di dunia ini hanya laki dan perempuan. Kalau di Korea itu sampai 15 jenis kelamin disahkan oleh negara. Ada yang laki-laki, perempuan, laki-laki hakikatnya perempuan, perempuan laki-laki, sampai 15 Pak. Itu ada macamnya model seperti itu sampai 15. Ya, pokoknya kita kembali kepada ketetapan Allah, hanya ada dulu pasangan itu Adam dan Hawa. Ya. Tidak ada Adam, Hawa dan Laura. Laura itu nggak ada, Pak. Adam dan Hawa saja. Udah, itu udah final, nggak boleh lagi. Baik. Kemudian mulai tanggal 1 itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, terutama adalah puasa. Maka Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma min ayamin al-amalu soleh fihinna ahabbu ilallah." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan pada hari itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Jadi lebih dicintai di sini adalah lebih besar pahalanya. Jadi hari-hari di awal bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, amal soleh kita baik yang wajib maupun yang sunnah itu pahalanya akan dilipat gandakan, lebih besar pahalanya Pak, karena di sini lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat di saat itu bertanya, walal jihadu fi sabilillah, meskipun dengan pahala jihad. Nabi menjawab walal jihadu fi sabilillah, meskipun dengan pahala jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang dia keluar dengan seluruh hartanya, dengan membawa nyawanya Pak, kemudian dia pulang tidak membawa apa-apa, alias mati syahid, yang tidak bisa ditandingi itu adalah mati syahidnya. Jika orang berjihad di medan pertempuran Pak, dia terluka, dia berhari-hari di tempat-tempat peperangan yang seperti itu hakikatnya bisa ditandingi dengan amalan yang dikerjakan oleh seseorang pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Luar biasa Pak. Bapak Ibu pernah merasakan perang enggak? Bagaimana kondisi perang itu Pak? Mencekam Pak. Semalam itu di Masjid Doa kita jelaskan perang Khandaq. Itu Nabi itu diserang dan kaum muslimin yang jumlahnya cuma 3.000, pasukan musyrikinnya itu 10.000. Tapi Nabi ini
memiliki strategi yang luar biasa, Pak. Beliau menerima saran dari sahabat Salman Al-Farisi untuk membangun yang namanya Khandaq. Khandaq itu parit. Jadi saat pasukan musyrikin sampai di perbatasan masuk kota Madinah, ini terbengong-bengong itu, Pak. Survive betul itu apa yang dilakukan oleh Nabi, strategi beliau itu. Karena yang dipahami di saat itu ya, yang namanya benteng itu kan ke atas, Pak. Ini benteng ini ke bawah. Ke bawah. Sudah begitu hasil galian itu digundukkan atau dibuat gundukan itu di sisi kaum muslimin ini. Jadi sudah ke bawahnya itu dalam, ke atasnya tinggi lagi. Dan panjangnya ini kalau kuda itu melompat itu nggak sampai, Pak, karena 15 meter. Dalamnya 5 sampai 7 meteran, Pak. Itu digali dengan cangkul saat itu. Antum bisa bayangkan. Kalau sekarang pakai eskavator ya enak, Pak, gitu kan. Dulu itu pakai itu. Nah, saat itu dalam kondisi mencekam, Nabi dan kaum muslimin diserang dari ba'da zuhur sampai maghrib. Jadi kuda itu, Pak, mengerang-erang itu, Pak, mau loncat tapi nggak bisa, karena hakikatnya perhitungan mereka ini kalau loncat kaki bisa nyampe di pinggiran, kaki depannya, kaki belakangnya pasti di lubang, terjatuh lagi, dipanah sama kaum muslimin. Udah seperti itu. Sampai Nabi itu sholat zuhur asarnya itu dikerjakan di waktu maghrib, Pak. Nabi marah betul. Sampai Nabi itu berdoa, semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api neraka itu, gitu ya. Saking marahnya karena beliau sampai menelantarkan sholat asar itu karena dalam kondisi perang yang sangat-sangat mencekam seperti itu. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, perang itu nggak enak, Pak, mencekam begitu kan. Nah, jadi orang yang beramal soleh di awal bulan Zulhijjah itu pahalanya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan lebih baik daripada itu, kecuali mati syahid. Kalau mati syahid ini memang anugerah, bonus lah dari Allah, hadiah yang tidak Allah berikan kepada semua orang, tapi hanya orang-orang yang ikhlas sajalah yang diberikan hadiah syahid ini. Karena orang yang mati syahid itu tidak mengalami yang namanya sakaratul maut, Pak. Jadi kematian mereka seperti kaqarsatin namal, seperti digigit semut. Jadi orang yang berangkat perang membela agama Allah, dia terbunuh, itu tidak ada sakarat sebagaimana orang-orang meninggal lainnya, tapi mereka seperti digigit semut. Sudah begitu, ruhnya mereka itu diambil oleh burung yang berwarna hijau, diletakkan di temboloknya, dalam temboloknya, kemudian dibawa terbang ke surga. Jadi orang mati syahid itu langsung bisa melihat surga itu. Maka mereka berandai-andai bisa memohon kepada Allah, saya berandai-andai saya bisa kembali dihidupkan, bertempur lagi, syahid lagi, kemudian dihidupkan, bertempur lagi, syahid lagi. Karena apa? Melihat keindahan surga itu langsung, Pak. Yang benar, orang yang mau masuk surga itu yang paling ekspresif itu mati syahid sebenarnya, Pak. Kalau dari 4 golongan disebutkan Nabi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapakah itu? Dalam surah An-Nisa dijelaskan, faulaikal ladzina an'amallahu alaihi minan nabiyyin. Jadi kalau kita mau melihat orang yang masuk surga itu ada 4. Pertama minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Golongan para nabi kuotanya udah habis, Pak. Kalau yang daftar jadi nabi atau mengaku nabi kita perangi sekarang, nggak boleh. Karena Nabi Muhammad sudah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kemudian wasiddiqin, orang-orang yang siddiq. Itu gelar ini hanya dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sulit orang-orang yang jujur itu, Pak. Berat ya, Abu Bakar lah yang paling siddiq itu ya. Kemudian yang ketiga, as-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang nomor 4 ini, itu syaratnya orang saleh itu kalau saya baca-baca ya, ulama-ulama terdahulu itu mereka dalam satu hari itu sholatnya tidak kurang dari 700 sampai 1000 rakaat, Pak. Abu Muslim Al-Hawlani itu ketika didatangi tamu, saat itu dia datang ke rumah tamunya ini,
Ditanya istrinya, di mana Abu Muslim? Huwa fi masjid, dia di masjid. Akhirnya tamu ini datang ke masjid. Dilihatlah Abu Muslim itu masih sholat, Pak. Dihitung itu sampai kurang lebih 260-an rakaat, Pak. Jadi tamunya itu kalau bahasa kita lumutan itu, Pak, nunggunya itu, Pak. Baru setelah selesai semua itu, baru dia berjalan, kaget ada yang nungguin dia. Nggak ada yang ingatkan dia lagi sholat, asik dengan sholatnya itu, Pak. Kok bisa sampai ratusan itu sholat apa namanya? Namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ya, jumlahnya nggak dibatasi sama Allah. Ada waktu wudu, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu. Itulah yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Nah, kalau kita ini 50 rakaat sudah sehari semalam itu kayaknya udah bagus itu. Kalau mereka Masya Allah ya. Kadang mereka itu istighfarnya sebelum sarapan itu 7.000 kali, Pak. Istighfarnya saja. Itu orang-orang soleh. Jadi dari keempat ini yang paling mungkin sebenarnya Nabi nggak mungkin, Pak. As-siddiqin, waduh berat ini. Menjadi orang soleh juga berat. Nah, yang paling ekspres sebenarnya as-syuhada. Tapi ini tidak diberikan kepada semua orang. Bahkan sekapasitas Khalid bin Walid, sahabat Nabi itu, beliau tidak dihadiahi kesyahidan ini, Pak. Meskipun apa? Beliau menyampaikan, khazautu mi'ata marrah. Saya itu sudah berperang sebanyak 100 kali. Meninggalnya di mana, Pak? Di atas kasur beliau, Pak. Bahkan setiap celah-celah dalam tubuhnya itu sudah ada bekas, kalau nggak panah, tombak, pedang itu, Pak. Tapi nggak mati juga, nggak syahid juga di medan pertempuran. Malah meninggalnya justru di atas kasur. Artinya kalau orang berperang itu bukan berarti nyawanya cepat meninggal, enggak, Pak. Sebagaimana yang ngebut-ngebut balapan itu juga kalau memang belum waktunya mati enggak akan mati, Pak. Maka benar itu ada stiker itu ya. Ngebut adalah ibadah. Semakin ngebut semakin ingat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada itu, Pak. Artinya orang yang berani ngebut itu karena tawakalnya kepada Allah itu tinggi itu, Pak. Kalau enggak tinggi dia akan ngerem terus. Kalau bisa jalannya di trotoar itu, benar itu. Yang ngebut-ngebut itu sudahlah, tawakal antum udah bagus banget kepada Allah Subhanahu. Tapi ya harus lihat, Pak, kanan kiri, Pak. Baik. Jadi inilah syahid ya yang tidak bisa ditanding karena ada 6 keutamaan ya. Salah satunya yang menarik saja, Pak. Salah satunya paling menarik saja. Orang yang mati syahid itu apa? Wa yuzawwaju bisintaini wa sab'ina zaujatan minal khur'in. Allah akan nikahkan dengan 72 bidadari. Gimana, Pak? Mau nggak bidadari, Pak? Orang yang mati syahid itu 72 bidadari. Yang nggak mati syahid, kata Nabi, walikulli wahidi minkum zaujatani. Masing-masing kalian akan dinikahkan dengan 2 istri, 2 bidadari, Pak. Kalau kita nggak mati syahid. Dan penghuni surga itu tinggi badannya situna zira, 60 hasta, 60 siku. Kurang lebih 27,5 meter tinggi penghuni surga kita nanti itu, Pak. Kemudian istrinya, bidadarinya tingginya arba'una zira, 40 siku, kurang lebih 17,5 meter. Jadi penghuni surga itu kalau Nabi Adam itu ada sekarang, Pak. Itu pohon kelapa itu, Pak. Itu nggak perlu manjat, Pak. Ya, apalagi pohon kelapa yang pendek-pendek itu malah bungkuk beliau itu ya. Kalau ngambil kelapa itu ya, kayak ngambil cabai itu. Coba itu gambaran orang yang mati syahid itu seperti itu. Baik, apalagi yang kita harus lakukan di bulan Zulhijjah ini? Ya, pertama puasa. Puasa ini bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini sebagaimana an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian istri Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa selama 9 hari. Dan ini dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar dan mayoritas para ulama menganjurkan untuk kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Sifatnya anjuran. Begitu. Tanggal 1 sampai tanggal
9 kalau mampu. Kalau tidak mampu maka berpuasa di tanggal 9-nya saja, namanya puasa Arafah. Puasa yang memang dikhususkan untuk umatnya Nabi. Kalau puasa Asyura itu adalah puasa yang juga dilakukan oleh umat-umat selain Islam, terutama orang-orang Yahudi. Mereka puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Maka Nabi memerintahkan kita untuk menyelisihi, kalau bisa puasa 1 hari sebelum puasa Asyura, namanya puasa Tasu'a. Itu kalau nanti di bulan Muharram. Nah, kalau puasa Arafah ini benar-benar untuk umatnya Nabi dan keutamaannya luar biasa. Nabi bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Puasa di hari Arafah. "Inni ahtasibu 'ala Allah." Saya berharap kepada Allah, an yukaffirus sanata allati qablah was sanata allati ba'da. Allah akan menghapuskan dosa kita 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Maka jangan lupa ini di grup masjid di Woro-Woro malam 9 Zulhijjah itu diingatkan betul untuk bisa puasa Arafah itu. Karena di masyarakat puasa Arafah ini belum familiar, Pak. Belum banyak yang melaksanakan gitu ya. Karena mungkin kurang paham keutamaannya gitu ya. Meskipun sebagian jamaah masjid sudah pada puasa, tapi kebanyakan kaum muslimin belum. Ya, kalau Ramadan baru mereka langsung. Tapi kalau Arafah ini belum ya. Padahal keutamaannya luar biasa. Keutamaannya sangat luar biasa, menghapuskan dosa kita 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang, insyaallah. Nah, kemudian masuk pada tanggal malam daripada tanggal 10, berarti malam Idul Adha. Apa yang dianjurkan? Silahkan untuk takbiran. Tapi antara Idul Fitri dan Idul Adha itu beda takbirannya. Bukan di lafadznya, tapi lebih kepada waktunya. Idul Fitri itu takbirannya sebentar, Pak. Hanya sampai sholat Id selesai, sudah hakikatnya tidak ada takbiran. Adapun Idul Adha itu berlangsung dari malamnya sampai 3 hari setelah hari Idul Adha, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 itu silahkan untuk takbiran. Tapi di Indonesia kebalik, Idul Fitri kadang sampai seminggu takbirannya, giliran Idul Adha sepi. Habis Idul Adha ya wis nggak ada takbiran gitu ya. Kalau kita berbicara hari raya yang meriah, itu hakikatnya ya hari Idul Adha yang meriah. Kenapa demikian? Karena Nabi itu meliburkan puasa itu tidak pada tanggal 10 Zulhijjah saja, tapi 3 hari berikutnya juga, namanya hari tasyrik. Dan Nabi menyebutkan ayamu tasyrik ayamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Harusnya banyak kue, banyak makan itu di hari Idul Adha, bukan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri ini kan mindsetnya kita, Pak. Wes pokoknya mudik, beli baju baru, beli kue, macam-macam gitu, Pak ya. Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada Idul Fitri itu, apa sih substansi daripada Idul Fitri? Id itu kembali, Fitri itu makan. Yang diartikan kembali suci itu tidak ada dasarnya. Kalau mau kembali suci, berangkat haji, Pak. Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk kharaja kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa berangkat haji untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke kampung halamannya seperti bayi yang baru dilahirkan. Baru itu kembali fitri, Pak. Ini gimana mau kembali fitri? Malam takbirannya sudah nyanyian musikan gitu kan. Habis Idul Fitrinya udah jabat tangan dengan gadis-gadis. Gimana mau fitri, Pak? Jadi kembali makan definisinya itu sebenarnya, bukan kembali suci. Nah, jadi di hari raya Id
Ya, Idul Adha. Kemudian berangkatnya juga beda. Kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu di rumah sebelum sholat Id. Kalau Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dulu. Itu seperti itu. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya juga berbeda. Kalau Idul Fitri agak disiangkan supaya memberi kesempatan bagi orang yang belum bayar zakat fitrah untuk segera membayar zakat fitrah. Adapun jika Idul Adha pelaksanaannya lebih pagi karena memberi peluang bagi orang yang ingin menyembelih biar segera menyembelih hewan kurbannya. Itu seperti itu. Nah, kemudian masuk di penyembelihan kurban. Ini Nabi menganjurkan kita untuk berkurban, Pak. Karena Nabi menjelaskan setiap helai daripada hewan kurban itu, Pak, itu ada satu kebaikan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau saya suruh, Pak, hitung itu bulu kambing itu, Pak. Kira-kira bisa nggak Pak kita menghitungnya, Pak? Orang bersihin satu potong saja untuk dimasak aja sulitnya luar biasa. Ini kalau satu kambing itu bagaimana? Artinya dalam sehelai bulunya itu terdapat kebaikan, satu kebaikan, satu kebaikan. Sejumlah itulah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan yang belum mendaftar bisa mendaftar ya. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Kalau mampunya kambing silahkan kambing. Kalau ngambil yang satu bagian sapi silahkan. Kalau mampu lagi satu sapi sendirian. Kalau mampu lagi Pak, satu lapangan sapi plus kambing punya satu orang. Di mana itu? Di Jawa Timur itu ya. Seorang notaris pengacara juga kalau nggak salah itu. Dia satu lapangan itu Pak. Kambingnya itu kurang lebih ada berapa itu? Ada 800-an atau berapa itu. Sapinya itu ada ratusan juga itu. Satu orang Pak yang berkurban itu. Jadi daging itu dimasukkan ruang itu numpuk kayak udah jagung yang ditumpuk itu Pak. Itu dari satu orang saja kalau mampu silakan. Nah, di penyembelihan hewan kurban ini atau fikih kurban ini apa saja yang harus kita sampaikan? Yang pertama, bagaimana jika kurban itu diniatkan untuk orang yang meninggal dunia? Itu hukumnya boleh. Tapi ada aturan yang harus dipahami. Nabi saat itu berkorban ya dengan onta, dan di saat menyembelihnya beliau bersabda, beliau berdoa, hadhihi udkhiyati, ini adalah kurban untukku, wa man lam yudahi min ummati, dan kurban untuk umatku yang belum pernah berkorban. Kurban untuk umatku yang belum pernah berkorban. Jadi prakteknya adalah Nabi tetap berkorban untuk diri beliau, kemudian beliau niatkan kurbannya itu untuk umat beliau, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Maka dalam hal ini yang mau berkorban untuk keluarga yang sudah meninggal dunia, ini kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi, itu tidak berdiri sendiri almarhum ini Pak. Tapi kita yang masih hidup, anaknya, kitalah yang berkorban, dan di saat kita berkorban itu kita niatkan juga korban kita untuk bapak kita yang sudah meninggal dunia. Itu silahkan. Atau ibu kita yang sudah meninggal dunia. Karena kalau langsung berdiri sendiri yang almarhum ini, hakikatnya orang yang sudah meninggal dunia itu sudah terputus beban syariatnya dengan dia meninggal dunia itu. Hakikatnya seperti itu. Maka dia bisa dibantu dengan orang yang masih hidup dengan diniatkan kurban untuk yang meninggal dunia ini. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kurban itu dengan arisan? Ada yang bertanya di salah satu masjid itu, Ustaz, kami arisan itu jumlahnya 90 orang. Setiap tahunnya keluar 4 sapi. Pertanyaannya, sah enggak kurban kami? Saya tanya, 4 sapi ini diniatkan untuk 90 orang atau 28 orang? Untuk 90 orang. Wah, saya enggak berani berkata-kata, kata saya. Karena satu sapi itu maksimal hanya diangkat oleh 7 orang. Kalau 90 berarti 4 sapi itu untuk berapa orang gitu kan. Nah, maka anjuran kita saat itu dalam 1 tahunnya keluar sapinya 4. Berarti 4 ini kali 7, 28 orang. Berarti tahun ini 28 orang, tahun besok 28 orang, dan seterusnya. Jangan sampai diniatkan 90 orang. Karena itu
keluar daripada ketetapan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya adalah hewan kurban apa saja yang tidak sah? Maksudnya sifatnya yang bagaimana? Nabi menyebutkan 4, para ulama 2. Jadi ada 6 ciri hewan kurban yang tidak sah. Yang pertama adalah al-aura, hewan kurban yang buta mata sebelah. Apa namanya, Pak? Jangan bertanya lagi, Ustadz, kalau kedua-duanya buta bagaimana? Orang sebelah aja nggak sah, apalagi dua-duanya. Yang kedua adalah al-arja, hewan yang pincang kakinya. Ini menjadi perhatian untuk para panitia. Bila mana hewan kurban itu datang malamnya atau sehari sebelumnya, jangan sampai lost control. Kenapa demikian? Karena jika sampai ngikatnya tidak benar dan hewan kurban itu sampai terlilit, ambruk dan kakinya pincang, tidak sah. Padahal panitia adalah wakil dari sahibul kurban. Apa yang dilakukan panitia yang menjadikan hewan kurban tidak sah, maka tidak sah pula hewan kurban dari sahibul kurbannya. Ini perhatian. Termasuk ada yang tanya kemarin, Ustaz, pas pengantaran itu kaki sapinya itu di jalan patah, Ustaz. Terus bagaimana? Disembelih di jalan. Waduh, gimana ini, berat sekali ini. Maka perlu ada MOU itu, Pak. Kalau beli sapi, beli apa itu, jaminannya sampai tempat. Jaminannya sampai tempat. Kalau bisa. Ya meskipun ini bisa diantisipasi kaki-kaki pincang macam-macam itu, Pak. Apa? Pokoknya kita diantarnya pas hari penyembelihannya. Tapi kemarin kita kajian di masjid di Raja Basa itu. Ada yang komplain, dokter hewan. Ternyata dia dokter hewan. Ustaz, enggak sepakat saya kalau pas hari hanya. Karena dalam ilmu kami gitu ya, itu hewan itu kalau baru turun langsung disembelih, kondisinya belum rileks. Padahal dalam penyembelihan itu kalau bisa kondisi hewan itu sudah tenang, tidak stres. Kalau baru dari jalan itu diturunkan itu stres, Pak. Seperti itu. Seperti ayam itu, Pak. Ayam apa itu? Ayam potong itu. Itu kalau dari truk diturunkan langsung disembelih itu nggak bagus. Ternyata dia sebelum naik truk itu disuntik dulu, Pak, dengan semacam obat apa kayak penenang gitu biar nggak stres di jalan. Jadi di saat diturunkan itu langsung antum beli, antum sembelih, itu obatnya masih berfungsi gitu ya. Kalau bisa sampai 3 hari baru dilepas, baru disembelih. Memang begitu sebenarnya aturannya. Nggak tahu kalau di pemotong-pemotong itu apakah langsung dieksekusi kita juga tidak tahu. Tapi intinya ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai hewan pincang. Yang ketiga adalah al-maridha, hewan itu sakit ya, dan yang tahu sakit nggak sakit ya dokter dokter hewan, kalau kita nggak tahu. Yang keempat adalah al-ajqa, hewannya super kurus. Saya tanya sama itu dokternya itu, dikategorikan hewan kurus itu kayak mana? Badannya kayak piano, Ustaz, katanya. Tahu piano, Pak ya? Tulang-tulang semua kelihatan itu. Jadi sudah tidak ada sumsumnya lagi, super kurus. Ini tidak sah. Duanya itu ketetapan dari para ulama. Yang kelima adalah duanya ini. Yang kelima adalah maksuatul qarni min aslihi. Jadi hewan itu tanduknya patah tapi dari pangkal. Kalau hanya potong seperempatnya terpotong patah separuh itu tidak masalah. Tapi kalau dari pangkal tidak sah. Begitu juga yang keenam itu maksuratul udhun. Jadi telinganya itu robek atau tercabut tapi dari pangkal. Kalau cuma robek sedikit, separuh, apalagi orang Jawa di kampung itu biasanya kalau kambing masuk angin, kupingnya diiris, Pak. Ya, kuping kambing ini diiris. Nah, ini nggak tahu ada penelitiannya apa tidak. Kalau antum masuk angin boleh nggak diiris ini kuping kita ini? Kalau kambing diiris itu, Pak. Kalau memang nggak ada penelitiannya itu zalim itu, Pak. Masa kambing kupingnya diiris? Nah, itu seperti itu. Nah, demikian ya, mungkin nanti akan lebih banyak dan lebih detailnya mungkin ditanya jawab.
Kita ada waktu sampai 6:10 Pak. Silahkan, masih ada 10 menit. Kalau dari Bapak Ibu sekalian ada hal yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Fadhal. Terkait materi Zulhijjah dan kurban, atau kalau di luar itu kalau saya bisa jawab, saya usahakan untuk menjawabnya. Fadhal Pak, kalau ada Pak. Ya, silakan. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya tetap di waktu seperti Daud atau Senin Kamis itu juga double dia pahala. Baik. Jadi begini, kalau bertepatan dengan puasa rutin kita bagaimana? Maka di saat itu antum mendapatkan pahala puasa yang double karena sama-sama puasa sunnah. Justru bagi orang yang puasa Daud itu silahkan lanjutkan Daudnya saja. Ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Karena puasa yang paling dicintai Allah itu adalah puasa Daud. Gitu ya. Nah, kenapa kalau kita tadi itu berbicara ada Nabi sampai 9 hari dan sebagainya? Karena di awal bulan Zulhijjah itu amalan yang kita lakukan itu sangat dicintai Allah. Pahalanya tadi bahkan dengan jihad sekalipun itu jihad nggak bisa menandinginya, Pak. Itu seperti itu. Maka ada keutamaan untuk berpuasa diurutkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Meskipun kalau kita sudah puasa Daud, dilanjutkan saja puasa Daudnya. Nah, tapi ketika nanti pas Arafah tanggal 9 itu pas nggak puasa, hakikatnya antum gimana untuk berpuasa? Karena itu sebuah kekhususan puasa untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Ya, paling tidak tanggal 9-nya jangan lupa. Jadi yang paling mantap itu nanti puasa pas hari Senin, pas puasa Daud. Nah, niatkan untuk puasa Zulhijjah juga, mantap 3. Allah alam bisawab. Fadhal. Yang lain? Ya, fadhal. Ya. Ya. Baik, itu juga sudah dikaji ya terkait nas ya, redaksi yang disampaikan Nabi dalam lafadz siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Di sini Nabi menggunakan kalimat yaumu Arafah. Arafahnya tidak pakai alif lam. Jadi menunjukkan kepada waktu. Tapi jika Nabi menyebutnya dengan siyamu yaumil Arafah, Arafahnya pakai alif lam ma'rifah, itu menunjukkan kepada sebuah tempat, yaitu padang Arafah. Karena tidak menggunakan alif lam, itu lebih kepada waktu. Yang namanya puasa Arafah di mana-mana itu tanggal 9 Zulhijjah. Tidak harus dalam hal ini apa? Bertepatan dengan jamaah haji yang wukuf di Arafah, kecuali memang yang tinggal di Mekah Madinah. Oke. Tapi di luar Mekah Madinah bagaimana? Kita rujuk lagi kepada fatwa-fatwa para ulama, di antaranya adalah ulama Saudi sendiri, Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh Utsaimin, kemudian dalam kitab Lajnah Daimah lil Busi' wal Ifta, kumpulan ulama-ulama Saudi dalam berfatwa, itu mereka justru menganjurkan kepada kaum muslimin yang tinggal di suatu negeri yang berbeda tempat matlaknya, tempat keluar hilalnya dan waktunya, untuk menghitung bulan Ramadan Zulhijjah itu sendiri-sendiri. Dan kita diperintahkan untuk bisa membersamai puasanya mayoritas kaum muslimin setempat, dan itu perintah Nabi. Saumukum yauma tasumun, berpuasalah kalian berbarengan dengan mayoritas kaum muslimin di tempat kamu berpuasa. Wa fitrukum yauma tuftirun, Idul Fitri juga demikian. Wa adhakum yauma tudhahun, dan beridul adhalah kalian bersamaan dengan mayoritas kaum muslimin di tempat kamu beridul adha. Artinya yang ditekankan Nabi itu apa? Kebersamaan dan persatuan, Pak. Karena menyatukan umat hukumnya wajib, Pak. Sedangkan ibadah-ibadah ini kan memang dia syiar,
tapi bukan wajib hukumnya. Coba kurban itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Idul Adha, salat Id itu wajib apa sunnah, Pak? Sunnah. Itu kan. Jadi yang sunnah ini jangan sampai menjadi picu perpecahan di tengah-tengah umat. Artinya ketika memang ada bisyarah seperti ini, bagaimana kita tetap mengedepankan, mengutamakan kebersamaan, membersamai ibadah kita dengan kaum muslimin yang ada di setempat kita. Nah, ini kalau di sini kebanyakan ikut pemerintah apa Muhammadiyah kan begitu kan. Kalau mayoritas di sini Muhammadiyah berarti ikut Muhammadiyah. Tapi kalau di sini mayoritas apa aliran antum-antum ini? Enggak jelas Susan. Orang yang ada di depan juga bingung. Kalau dari pihak Babin Kamtibnas pasti pimpinan namanya siapa, alamatnya di mana, pasti ada di situ. Aliran, bingung menyebutnya alirannya apa lagi nih. Enggak NU juga bukan, Muhammadiyah juga bukan. Ya udah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asu aja. Allah alam isam. Gitu, yang lain Fadl. Ya. Pisau atau goloknya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nabi dulu berkorban dengan 100 ekor onta. Berarti Nabi itu miskin apa kaya, Pak? Tapi kok kita tahunya Nabi itu miskin. Sampai-sampai kadang untuk sekedar makan pagi aja nggak ada. Itulah Nabi kita, Pak. Miskinnya Nabi kita ini bukan keadaan, tapi karena sebuah pilihan. Beliau kaya, Pak, tapi beliau memilih hidup sebagaimana orang miskin. Jadi miskinnya Nabi itu mulia, Pak, karena pilihan, bukan karena keadaan. Beda dengan kita ini, Pak. Miskinnya karena bukan, ya karena memang miskin begitu ya. Bukan pilihan gitu. Lah buktinya beliau ya mas kawinnya mahar saja 40 ekor onta itu, Pak. Coba bayangkan itu. Ini kurbannya 100. 50 beliau eksekusi sendiri. Penyembelihan. 50 ini disuruh ke sahabat Ali untuk menyembelihnya. Saat itu. Artinya yang berkorban boleh menyembelih, boleh tidak. Itu silakan. Kalau memang dirinya nggak berani ya jangan dipaksakan. Karena ini urusannya darah. Karena ada orang-orang itu ya jangankan nyembelih sapi, Pak, nyembelih ayam aja nggak berani. Ada laki-laki ini, Pak, itu. Terus kalau di rumah siapa yang nyembelih? Istrinya. Masya Allah. Ada yang seperti itu. Nah, bagaimana jika proses dalam penyembelihan itu tidak langsung itu ya, artinya terkendala dengan alat tadi itu. Nah, sebenarnya begini, dalam penyembelihan ini kan ada adab, bahasanya adab, bukan kewajiban sebenarnya. Adabnya adalah apa? Nabi berpesan, wal yuhidda syafrata, hendaknya dia menajamkan pisaunya. Kalau hari ini, kalau bisa, belilah golok atau pisau sembelih itu, ya kalau bisa di atas harga-harga 750-an ribu lah, Pak. Kenapa demikian? Karena kalau di bawah itu masih bahannya kayak baja, besi begitu. Itu kalau ketemu gajih itu, Pak, dia lengket, pasti berhenti, itu berhenti dia. Beda kalau sudah yang stainless itu, Pak. Itu yang apalagi harga 2,5 juta itu ditempel aja udah langsung bablas itu, Pak. Nggak usah panjang-panjang, segini saja. Udah begini langsung bablas itu. Karena memang bahannya beda, ketajamannya beda. Jadi tajamkan pisaunya wal yurih zabihatahu, dan gembirakanlah hewan kurban itu. Artinya ketika ambruk, oke, maka dipelajari betul bagaimana merobohkan hewan yang mau disembelih itu. Jangan sampai lah dia keluar sampai iketannya itu sampai wah keluar darah, sampai kayak mau nangis tuh matanya itu kelihatan itu, Pak, ya. Itu gimana teknik-teknik merobohkan juga. Nah, kalau bisa tenangkan dulu. Ketika nafasnya sudah tenang baru eksekusi, Pak. Karena kalau masih dalam kondisi tegang itu beda. Ada namanya penyembelihan herbal. Saya tanya sama orang yang ahli penyembelihan herbal itu, bagaimana, Pak, penyembelihan itu? Gini, Ustaz, kalau ayam
Kenapa kita nyembelih ayam itu kadang rasanya enak, kadang rasanya nggak enak, kadang manis, kadang nggak manis gitu Pak ya, dagingnya itu Pak. Ternyata itu terletak dari tadi. Kalau ayam itu masih gejel-gejel gitu Pak, langsung dieksekusi, ternyata itu nggak enak, nggak manis bahasa versi mereka itu. Jadi bedanya di situ. Nah, secara hukum fikih bagaimana? Boleh Pak, tapi ini kalau bisa jangan diulang yang seperti ini. Tetap dalam penyembelihannya sah, karena yang penting dalam penyembelihan itu terputus dua saluran besar. Ini yang wajib, saluran pernafasan dan saluran makanan. Nah, yang sempurna dengan dua urat nadi di kanan kirinya ini. Ini kalau mau sempurna utuh gitu ya. Tapi kalau dengan begitu kemudian hewannya itu mati dalam waktu yang lama, dicek saluran pernapasannya atau saluran makannya nggak putus Pak, nggak sah. Itu bangkai jadinya Pak, itu seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Terakhir mungkin silahkan, saya izin ya langsung karena nanti ada jadwal di Al-Iman jam 7 lewat berapa, 15-an. Fadal, silahkan yang lain. Ya, Fadal. Ya. Baik. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah. Di zaman Nabi untuk kambing itu untuk satu orang, diangkat satu orang, dan boleh diniatkan untuk anggota keluarganya meskipun jumlahnya banyak. Jadi silakan Pak. Jadi satu kambing itu bukan untuk kita saja, tapi bisa kita niatkan untuk anggota keluarga kita. Meskipun jumlahnya sampai 10 orang, nggak masalah. Karena memang Nabi membolehkan hal itu. Dan juga sepertujuh, kalau kita ambil sepertujuh dari sapi itu juga boleh dia niatkan dirinya dan anggota keluarganya. Memang kalau mau baik-baiknya, utama-utamanya ya satu orang satu kambing gitu kan. Tapi dalam hal ini ada pembolehan untuk hal yang seperti itu. Termasuk kalau pembahasan akikoh, seseorang itu mau mengakikohi anaknya misalnya gitu kan, saat itu berbenturan dengan kurban juga, mau mengeluarkan hewan dua, waduh berat, boleh nggak dibarengkan akikoh dan kurban? Para ulama menjelaskan boleh, tapi jika berdiri sendiri lebih utama, akikoh sendiri, kurban sendiri. Nah itu baru mantap Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal itu